Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2, Hukum Pajak dan Perpajakan kelas F, dosen pengampu Bu Sofi Yunida Putri, dan juga Bu Ulfa Puspawanti Widodo. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan diskusi kami tentang PBB dan BPHTB. Sebelum memulai, izinkan dari kelompok kami untuk memperkenalkan diri kami. Baik, pertama perkenalkan Hendro Nugroho Wicaksono, MPM 2001301019196, Abiyasa Sultan Madarsa dengan NPM 21013010 195, lalu dengan saya sendiri Chandra Mardiansyah dengan PM akhir 198, lalu ada Egidia Renata Pasaribu dengan PM akhir 210, lalu yang terakhir Arini Amanda Jovita dengan PM akhir 218. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan undang-undang untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat daerah. Pajak ini tidak memiliki imbalan langsung pada individu yang membayar, tetapi hasilnya digunakan untuk pelayanan publik. Untuk subjek pajak daerah merupakan pihak yang dikenakan kewajiban pajak berdasarkan peraturan yang berlaku pada daerah masing-masing. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama subjek pajak perorangan, di mana orang pribadi yang memiliki, menggunakan, ataupun memanfaatkan objek pajak di wilayah tertentu dengan contoh pemilik tanah dan bangunan untuk pajak bumi dan bangunan pedesaan ataupun perkotaan. Lalu pemilik kendaraan bermotor untuk pajak kendaraan bermotor. Yang kedua terdapat subjek pajak badan usaha, di mana kan pajak ini dikenakan pada organisasi atau badan yang memiliki fungsi atau menguasai dari objek pajak di daerah tersebut. Dengan contoh, perusahaan yang memanfaatkan reklame untuk pajak reklame. Lalu hotel ataupun restoran yang memberikan jasa pada konsumen untuk pajak hotel dan juga pajak restoran. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu bukan subjek dan bukan objek pajak daerah. Di mana pertama kali kita akan membahas bukan subjek pajak daerah. Nah, subjek yang tidak dikenakan pajak daerah itu biasanya meliputi tiga bagian. Yang pertama, pajak diplomati dan konselor dari negara asing yang mendapatkan fasilitas bebas pajak berdasarkan asas timbal balik. Jadi misalnya diplomatik dari negara A yang ada di Indonesia itu tidak membayar pajak karena diplomat Indonesia yang ada di negara A juga tidak membayar pajak sama halnya dengan negara A yang ada di Indonesia. Lalu instansi pemerintah yang menggunakan objek untuk kepentingan pelayanan umum, bukan untuk kegiatan komersial. Nah, biasanya itu seperti layanan kesehatan, layanan sosial. Lalu yang ketiga, organisasi internasional yang mendapatkan fasilitas bebas pajak berdasarkan perjanjian internasional. Oke, yang kedua kita akan membahas bukan objek pajak daerah. Nah, di mana yang bukan objek pajak daerah ini adalah objek yang dikecualikan dari pajak daerah. Biasanya itu berbeda-beda tergantung jenis pajak. Nah, yang pertama yaitu pajak kendaraan bermotor atau PKB. Ya, nah PKB ini terbagi menjadi tiga, yaitu kendaraan dinas pemerintah, angkutan TNI dan Polri. Lalu kendaraan umum untuk keperluan diplomatik sama halnya yang bukan subjek pajak daerah tadi. Lalu ada juga kendaraan bermotor yang digunakan untuk pertanian, perikanan, dan kehutanan. Nah, yang biasanya ini masih berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Lalu yang kedua, pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan atau PBB P2, di mana objek pajak yang digunakan semata-mata untuk pelayanan umum seperti rumah sakit, sekolah, ataupun tempat ibadah. Nah, lalu yang kedua, tanah dan bangunan milik negara yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah. Jadi mungkin kalau kita lihat itu yang di pinggir-pinggir jalan ada plang di mana tanah dan bangunan milik negara. Nah, itu tidak dikenakan PBB. Lalu hutan lindung, hutan suaka alam, dan sejenisnya. Nah, taman mangrove itu juga termasuk ya, teman-teman. Lalu ada pajak hotel, yaitu tempat penginapan yang disediakan oleh pemerintah atau organisasi tertentu untuk pelayanan umum. Pondok pesantren, asrama mahasiswa, dan tempat tinggal sejenis yang tidak bersifat komersial. Nah, pondok pesantren ataupun asrama mahasiswa itu kan diperuntukkan untuk membantu layanan masyarakat. Nah, itu tidak dikenakan pajak. Lalu pajak hiburan, yaitu hiburan yang diselenggarakan untuk kepentingan pendidikan atau kebudayaan tanpa tujuan komersial, hiburan tradisional atau kesenian rakyat. Lalu ada juga pajak restoran. Nah, biasanya itu penjual makanan ataupun minuman yang UMKM yang tidak mencapai omset tertentu. Nah, itu nggak dikenakan pajak karena dia belum mencapai target yang telah ditentukan oleh pemerintah. Lalu ada yang terakhir, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Yang pertama itu peralihan hak waris karena warisan atau hibah wasiat kepada keluarga ataupun dalam garis keturunan lurus. Contohnya itu dari orang tua ke anak.
begitu. Lalu ada peralihan hak atau kegiatan sosial ataupun keagamaan. Nah, untuk ketentuan lebih lanjut itu bisa diatur dalam peraturan daerah atau perda sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. NPWP daerah. NPWP daerah berfungsi sebagai tanda pengenal resmi wajib pajak daerah dalam melakukan kewajiban perpajakannya kepada pemerintah daerah. Setiap individu atau badan usaha yang wajib membayar pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, reklame, atau pajak kendaraan bermotor, tergantung regulasi setempat. Lalu kemudian tujuan dari NPWP itu sendiri yaitu untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan dan pelayanan publik daerah. Lalu cara untuk mendapatkan NPWP daerah yang pertama mengunjungi kantor pajak daerah seperti kantor Bapenda setempat. Kemudian yang kedua melengkapi formulir pendaftaran, mencakup informasi pribadi atau usaha. Kemudian yang ketiga melampirkan dokumen pendukung, misalnya KTP, NPWP nasional, dokumen izin usaha, dan bukti domisili. Yang keempat, penerbitan NPWP daerah. Setelah data diverifikasi, nanti akan menerima kartu atau NPWP daerah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu tarif PBB. Merujuk pasal 41 Undang-Undang HKPD, besar tarif PBB untuk perkotaan dan pedesaan paling tinggi yaitu sebesar 0,5%. Rumus perhitungan untuk pajak PBB adalah yang pertama kita hitung dulu PBB yaitu tarif 0,5% kali NJKP. Lalu kita dapat NJKP itu dari persentase NJKP sebesar 40% dikali dengan NJOP lalu dikurangkan dengan NJO PTKP. 40% itu apabila lebih dari 1 miliar, 20% itu apabila kurang dari nilai tersebut, yaitu 1 miliar. Untuk NJO PTKP sama dengan 12 juta. Atau dengan kata lain, nilai PBB itu sama dengan 0,5% kali 40% kali NJKP. Lalu di sini kita ada soal untuk menghitung PBB. Perusahaan PT AAA itu memiliki lahan di daerah Jakarta dengan luas area tanah 1000 meter persegi dengan luas bangunan 800 meter persegi. Diketahui NJOP tanah per meter di daerah tersebut adalah 5 juta dan harga bangunan per meter itu 1 juta. Diminta hitunglah NJOP bumi dan bangunan, lalu hitung NJKP, lalu hitung PBB. Berdasarkan informasi dari soal tersebut, kita hitung nilai NJOP bumi dan bangunan. Untuk lahan sebesar 1000 dikali dengan 5 juta sama dengan 5 miliar. Untuk bangunan sebesar 800 kali 1 juta sebesar 800 juta. Lalu untuk NJOP bumi dan bangunan kita tambahkan totalnya yaitu 5 miliar tambah 800 juta sebesar 5 miliar 800 juta. Lalu langkah kedua yaitu kita hitung NJKP bumi dan bangunan, yaitu persentase NJOP yang di atas 1 miliar dikalikan dengan dalam kurung NJOP kurangi NJO PTKP, yaitu 40% dikalikan dalam kurung 5 miliar 800 juta dikurangi dengan 12 juta, lalu hasilnya yaitu 2 miliar 315 juta 200 ribu. Lalu langkah 3 yaitu kita hitung PBB-nya, yaitu tarif PBB dikalikan dengan NJKP, yaitu 0,5% kali 2 dengan 2 miliar 315 200 ribu, yaitu sebesar 11 juta 576 ribu. Selanjutnya yaitu tarif BPATB, yaitu tarif biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ini adalah sebesar 5% dari harga jual yang dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, yaitu singkat dengan NJOP, yang menjadi DPP atas perhitungan biaya ini. Sedangkan untuk mencari NJOP, terlebih dahulu menghitung nilai perolehan objek pajak dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, atau NPOP kurang NPO PTKP. Untuk rumus BPATB yaitu tarif BPATB dikalikan dalam kurung NPOP kurang NPO PTKP. Lalu juga bisa dengan tarif BPATB dikalikan dengan DPP. Lalu kita lanjut dengan contoh soal. Dijual sebidang tanah kosong di Jakarta dengan luas 2000 meter persegi dengan NJOP sebesar 1 juta per meter dan NPO PTKP Jakarta yang berlaku adalah 80 juta. Untuk NPO PTKP tiap daerah ini bisa beda-beda.
Setelah terjadi diskusi antara penjual dan pembeli, disepakati bahwa harga tanah tersebut yaitu Rp1.500.000 per meter. Berapa BPATB atas tanah yang diperjualbelikan tersebut. Langkah pertama yaitu hitung NPWP, yaitu 1.000 dikali 1.500.000 ketemu 3 miliar. Lalu kemudian kita hitung besaran BPHTB atas tanah kosong tersebut. Untuk rumusnya yaitu tarif 5% kali NPWP kurangi NPO BTKB, yaitu 5% dikalikan dengan dalam kurung 3 miliar kurangi 80 juta. Lalu ketemu hasilnya yaitu 146 juta. Oke teman-teman, sekarang aku mau jelasin gimana cara bayar dan juga melaporkan pajak daerah. Oke, gambar di bawah ini adalah alur dari proses pembayaran dan juga pelaporan SPTPD, Pajak Self Assessment. SPTPD itu adalah surat pemberitahuan pajak daerah. Oke, langsung ke langkah pertama, yaitu wajib pajak registrasi SSPD pada aplikasi elektronik SPTPD. SSPD itu adalah surat setoran pajak daerah, yang biasanya itu wajib pajak menggunakannya untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang. Oke. Langkah kedua adalah wajib pajak mendapatkan nomor bayar atau ID billing pajaknya. Kemudian langkah ketiga, wajib pajak menggunakan nomor bayar atau ID billing membayar ke bank melalui channel teller atau ATM atau mobile banking atau internet banking, atau sekarang itu juga bisa melalui aplikasi e-commerce kayak Shopee, Tokped, dan lain-lain. Dengan catatan, waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang itu maksimal 10 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak. Next, langkah keempat adalah wajib pajak memperoleh bukti cetak pembayaran atau surat setoran pajak daerah atau SSPD tadi dari bank tempat pembayaran. Dan untuk langkah terakhir, yaitu langkah kelima, wajib pajak bisa menyampaikan SPTPD untuk melaporkan omset dan juga pembayaran pajaknya melalui aplikasi elektronik SPTPD. Dengan catatan, waktu penyampaian SPTPD ini maksimal 15 hari setelah berakhirnya masa pajak. Oh ya, dan juga jangan lupa sanksi keterlambatan itu 1% per bulan dengan maksimal 24 bulan, dan juga denda pelaporan SPTPD-nya itu bisa dicek di Perda karena diatur oleh Perda. Oke, teman-teman semua, itu tadi adalah penjelasan singkat dari kami kelompok 2 tentang PBB dan juga BPHTB. Nah, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan kami, dan juga kami minta maaf apabila ada kekurangan atas penyampaian dan juga informasi yang kami berikan. Sekian dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.